Timnas Indonesia memasuki fase baru setelah resmi ditangani oleh Patrick Kluivert, ex-penyerang top Belanda tersebut mulai menyusun kekuatan demi menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dalam waktu dekat, Kluivert diperkirakan akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi laga berat melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Namun yang membuat publik penasaran adalah nama-nama baru yang disebut-sebut bakal menjadi kejutan. Kemarin hasil rapat itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Akan tetapi itu nanti difinalisasi lagi apakah tetap 27 pemain atau hanya 26 saja. Ada pemain yang akan menarik, kata Sumarji dari Bola Sport. Tanya itu, di saat yang bersamaan, beberapa pemain keturunan Indonesia kini sedang bersinar di Eropa. Ada yang mendapatkan pengakuan media asing, ada yang diminta klub raksasa. Ada pula yang sedang dalam performa terbaiknya, hingga berpotensi menjadi nama kejutan yang akan dipanggil Patrick Kluivert. Siapa saja mereka? Yuk simak ulasan lengkapnya di video ini. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Tom Haaien. Gelandang serba bisa ini pernah mendapatkan tawaran menggiurkan dari Ajax Amsterdam, salah satu klub raksasa Belanda. Namun diketahui Haaien menolak tawaran tersebut. Alasannya, ia tidak ingin hanya menjadi pelapis Jordan Henderson, gelandang legendaris Liverpool yang baru saja bergabung dengan Ajax. Keputusan itu terbukti tepat. Alih-alih duduk di bangku cadangan, Haaien memilih bergabung dengan Almere City, di mana dia mendapatkan garansi bermain sebagai starter. Keputusan ini tidak lain juga demi Timnas Indonesia. Dengan bermain reguler dan banyak menit bermain, Haaien memiliki peluang besar untuk dipanggil timnas. Pergerakan Tom tak statis di tengah saja, dia akan bergerak dinamis, selalu mengejar bola, dan punya visi menyerang. Tulis Football International dalam analisanya. Ya, tak tanggung-tanggung media Belanda itu bahkan menilai Tom Haaien memiliki kemiripan dengan Jordan Henderson. Kemampuannya dalam membangun serangan dan membantu pertahanan membuatnya disejajarkan dengan ex-kapten Liverpool tersebut. Namun sayangnya, meskipun tampil reguler, Tom Haaien kerap kali mengalami nasib apes bersama Almere City musim ini. Haaien kerap gagal membawa timnya raih kemenangan dan saat ini masih tertahan di zona degradasi. Namun nasib buruk tersebut berpotensi berakhir musim depan nanti, lantaran Tom Haaien dirumorkan bakal hengkang dari Almere City. Dalam wawancara di podcast RTV Utrecht, sang pembawa acara, Epi Bunen, mengatakan bahwa sosok Tom Haaien sangat dibutuhkan dalam tim FC Utrecht. Jika transfer itu terjadi, ini akan jadi kabar baik buat sang profesor Timnas Indonesia. Pasalnya, sepanjang musim ini FC Utrecht tampil sangat apik di kasta teratas Liga Belanda. Selain Tom Haaien, Hilgers juga menjadi pusat perhatian. Bek tengah yang menjadi andalan FC Twente ini dilaporkan akan dijual pada bursa transfer musim panas 2025 sebelum kontraknya habis pada Juni 2026. Menurut laporan terbaru, FC Twente tidak ingin kehilangan Hilgers secara gratis, sehingga mereka siap melepaskan sang pemain ke klub lain dengan harga yang tepat. Dan disinilah kejutan terjadi. Beberapa klub besar Eropa sudah masuk dalam daftar peminat Hilgers. Agen Hilgers, Yalcin Sarika, mengkonfirmasi adanya minat dari beberapa klub di Spanyol dan Italia. Ia mengatakan bahwa transfer ke luar negeri menjadi opsi menarik bagi kliennya. Selain itu, klub teratas Liga Belanda juga tertarik untuk mendatangkan pemain 23 tahun tersebut. PSV sudah lama mengincarnya. Peter Bosz, selaku pelatih PSV, mengaku sudah lama tertarik dengan Mace dan masih mencoba untuk mendatangkannya. Sementara Sevilla ingin memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan bek muda potensial. Jika transfer ini terrealisasi, Hilgers akan bermain di liga-liga top Eropa dan meningkatkan kualitasnya sebagai pemain bertahan. Kabar mengejutkan juga datang dari posisi penjaga gawang, Cyrus Margono, kiper berusia 23 tahun yang kini bermain di KF Dukakcini, Liga Kosovo sedang dalam performa terbaiknya.
Bahkan pada pekan ke-20 Liga Kosovo, Margono terpilih sebagai kiper terbaik pekan ini. Sebuah pencapaian yang tidak main-main untuk seorang pemain muda yang baru memulai karirnya di Eropa. Sebelumnya, pada debutnya 7 Februari, Margono tampil impresif meskipun timnya kalah 1-2 dari FC Balkani. Ia melakukan 11 penyelamatan dan menunjukkan performa solid sebagai starter. Bahkan ia mencatatkan rekor penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan di liga tersebut. Pada laga berikutnya di Piala FA Kosovo, ia kembali bermain penuh meskipun KF Dukakcini kalah adu penalti 4-5 dari FC Drita. Teranyar pada Sabtu 15 Februari, Margono mencatat kemenangan perdananya bersama KF Dukakcini saat timnya mengalahkan Suhareka 2-1. Meskipun kebobolan 1 gol, kontribusinya sebagai penjaga gawang sangat krusial dalam kemenangan tersebut. Performa apik Margono di Eropa membuatnya cukup layak mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Saat ini, posisi penjaga gawang utama masih menjadi milik Marten Pas, yang telah tampil dalam 6 laga terakhir timnas Indonesia. Namun dengan padatnya jadwal pertandingan, timnas membutuhkan pelapis Marten Pas yang sepadan. Di sisi lain, kiper lain seperti Hernando Ari belum menunjukkan konsistensi bersama Persebaya. Hal ini semakin membuktikan peluang Margono untuk mendapatkan panggilan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Selain Margono, Elkan Bagot juga berpeluang kembali ke timnas Indonesia. Bek jangkung ini sebelumnya sempat absen lama dari skuad Garuda saat masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Namun kini performanya sedang dalam tren positif dan peluangnya untuk kembali membela timnas semakin besar. Bagot dikenal sebagai pemain yang tangguh dalam duel udara dan disiplin dalam bertahan. Dengan gaya permainan Patrick Kluivert yang mengutamakan penguasaan bola dan build up dari belakang, kehadiran Bagot bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Akankah Bagot kembali memperdalam lini bertahan timnas? Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang bersinar di Eropa, timnas Garuda berada di jalur yang benar untuk meningkatkan kualitasnya. Tom Haye, Michel Kers, Cyrus Margono, dan Elkan Bagot adalah contoh nyata bahwa Indonesia memiliki talenta-talenta luar biasa yang siap bersaing di level tertinggi. Nah, menurut kalian, siapa saja yang akan masuk dalam 27 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia? Dan siapa nama kejutan yang sedang disiapkan Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.